Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan soleha, puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan di pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam, dan juga masih diberikan umur yang panjang. Dan selawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga di akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini kembali Abi akan menyampaikan sedikit tausiah kepada anak-anak semua. Dan dalam kesempatan pada pagi hari ini Abi akan menyampaikan tausiah yang berkenaan dengan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 56. Anak-anak, bersolawat artinya jika datang dari Allah berarti pemberian rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan jika dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat. Sholawat memiliki banyak keutamaan yang akan kita dapatkan, terutama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni yang pertama, apabila kita memperbanyak sholawat, akan dikabulkan doanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi. Keutamaan sholawat yang kedua, dijanjikan pahala yang berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai.
Yang ketiga, orang yang memperbanyak sholawat diangkat derajatnya. Barang siapa di antara umatmu yang berselawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Dan keutamaan bersalawat yang keempat, yakni dikumpulkan di surga bersama Nabi. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kelima, yang selalu kita dambakan, yang selalu kita sebutkan setiap hari dan kita minta, yakni sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi anak-anak, sholawat adalah doa. Namun, bukan berarti kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad sudah jelas-jelas akan masuk surga dan sudah jelas-jelas adalah kekasih Allah. Memperbanyak sholawat gunanya adalah untuk kita sendiri. Apabila kita berbanyak kepada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu tandanya sebenarnya adalah agar kita dimintakan pertolongan oleh Nabi Muhammad untuk diri kita, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sholawat yang dapat kita lantunkan. Ada macam-macam sholawat yang dapat kita lantunkan juga. Yang penting itu adalah doa dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebagai bukti cinta kita. Jadi, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum memulai hari kita, marilah kita memperbanyak membaca sholawat ya, daripada kita melantunkan hal-hal yang tidak perlu. Setelah sholawat, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita diampuni segala dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini, dan marilah kita tutup bersama pertemuan kita di pagi hari ini dengan bersama-sama melapaskan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.